never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always Eropa berdiri di tepi jurang. Bayangan perang yang dulu hanya kenangan masa lalu, kini kembali menghantui benua ini. Agresi Rusia di Ukraina telah menghancurkan kedamaian yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Ketakutan dan ketidakpastian mencengkeram negara-negara dari Laut Baltik hingga Laut Hitam. Tatanan pasca Perang Dingin telah hancur, digantikan oleh realitas baru yang berbahaya. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan, bertanya-tanya apa api konflik akan menyebar. Aliansi lama sedang diuji, garis pertempuran baru sedang ditarik. Masa depan Eropa dan bahkan dunia tergantung pada keseimbangan. Akankah diplomasi menang, atau akankah genderang perang semakin keras? Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua untuk melawan ekspansionisme Soviet, telah mengeluarkan peringatan yang mengerikan. Sekretaris Jenderal Mark Rutte baru-baru ini menyerukan pola pikir masa perang di seluruh Eropa. Pernyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menggarisbawahi betapa gawatnya situasi. Rusia, di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, telah menunjukkan kesediaannya untuk menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan geopolitiknya. Invasi ke Ukraina adalah pengingat yang nyata akan realitas ini. NATO, yang telah lama dipandang sebagai penjamin perdamaian dan stabilitas di Eropa, kini bersiap untuk kemungkinan konfrontasi langsung dengan Rusia. Ini adalah momen yang berbahaya, momen yang menuntut pemikiran jernih dan tindakan tegas dari para pemimpin Barat. Dalam gema perang dingin yang mengerikan, Komisi Eropa telah mengeluarkan pedoman luar biasa kepada warganya. Untuk pertama kalinya sejak runtuhnya tembok Berlin, orang Eropa didesak untuk menimbun persediaan penting. Komisi merekomendasikan agar setiap rumah tangga memiliki perlengkapan darurat untuk 72 jam. Perlengkapan ini harus mencakup makanan, air, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya. Nasihat yang serius ini menggarisbawahi kemungkinan nyata akan konflik yang meluas di Eropa. Ini adalah pengingat yang nyata bahwa perdamaian dan kemakmuran yang dinikmati oleh orang Eropa selama beberapa dekade tidak dijamin. Hantu sejarah sedang bergejolak. Akankah Eropa bangkit menghadapi tantangan ini? Atau akankah ia menyerah pada kekuatan ketakutan dan perpecahan? Finlandia, dengan sejarahnya yang panjang dan sering bermasalah dengan Rusia, membawa kesiapsiagaan ke tingkat yang baru. Negara ini memiliki jaringan bunker bawah tanah yang luas, yang mampu menampung sebagian besar penduduknya. Lebih dari 50.000 bunker tersebar di seluruh negeri, yang dirancang untuk menahan bahkan serangan nuklir. Tempat perlindungan ini dilengkapi dengan makanan, air, dan persediaan medis, menyediakan jalur kehidupan jika terjadi keadaan darurat nasional. Komitmen Finlandia terhadap pertahanan sipil adalah bukti nyata dari ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia. Ini adalah pengingat yang nyata bahwa di dunia yang semakin tidak pasti, kesiapsiagaan adalah yang terpenting. Bagian 5, Swedia bersiap untuk hal yang tak terpikirkan. Swedia, yang telah lama dikenal dengan kenetralannya, juga mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan warganya menghadapi hal yang tak terpikirkan. Pemerintah telah menerbitkan kembali panduan bertahan hidup. Jika krisis atau perang datang, sebuah dokumen mengerikan yang memaparkan realitas peperangan modern. Panduan ini memberikan nasihat praktis tentang segala hal, mulai dari mengamankan makanan dan air, hingga menangani dampak serangan nuklir. Ini adalah bacaan yang serius, sebuah pengingat yang nyata, bahwa bahkan di abad ke-21, ancaman perang nuklir masih terlalu nyata. Keputusan Swedia untuk menerbitkan kembali panduan ini merupakan indikasi yang jelas bahwa negara tersebut menganggap serius ancaman agresi Rusia.
Ini adalah tanda-tanda zaman, cerminan dari ketidakpastian dan ketidakamanan yang semakin meningkat yang menyelimuti Eropa saat ini. Bagian 6. Jerman menghidupkan kembali wajib militer. Jerman, yang dulunya merupakan kekuatan militer yang enggan, juga memperkuat pertahanannya dalam menghadapi agresi Rusia. Negara ini telah mengumumkan rencana untuk menghidupkan kembali wajib militer, sebuah langkah yang tidak terpikirkan beberapa tahun yang lalu. Di bawah rencana baru ini, warga negara Jerman dengan keterampilan penting, seperti dokter, perawat, dan insinyur, dapat dipanggil untuk mengabdi kepada negara mereka di saat dibutuhkan. Ini menandai perubahan signifikan dalam pemikiran strategis Jerman, sebuah pengakuan bahwa negara tersebut tidak dapat lagi bergantung pada orang lain untuk menjamin keamanannya. Keputusan untuk menghidupkan kembali wajib militer merupakan keputusan yang kontroversial, tetapi ini mencerminkan rasa tidak nyaman yang semakin meningkat di Jerman dan di seluruh Eropa. Bagian 7. Era Perang Zona Abu-Abu. Ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia jauh melampaui kekuatan militer tradisional. Para ahli memperingatkan bahwa Rusia semakin terlibat dalam apa yang dikenal sebagai Perang Zona Abu-Abu, suatu bentuk konflik hibrida yang mengaburkan batas antara perang dan perdamaian. Serangan siber, kampanye disinformasi, dan pemaksaan ekonomi adalah bagian dari buku pedoman zona abu-abu Rusia. Taktik-taktik ini dirancang untuk merusak demokrasi Barat dari dalam, menabur perselisihan, dan merusak kepercayaan publik. Claudia Major, Wakil Presiden untuk Keamanan Transatlantik di German Marshall Fund, memperingatkan bahwa taktik zona abu-abu sulit untuk dilawan, karena seringkali berada di bawah ambang batas yang akan memicu respons militer. Barat harus mengembangkan strategi dan kemampuan baru untuk melawan ancaman yang terus berkembang ini. Kegagalan untuk melakukannya akan membuat Eropa rentan terhadap agresi Rusia. Sebagai penutup, angin perang bertiup melintasi Eropa sekali lagi. Dari bunker-bunker Finlandia yang dibentengi, hingga rencana wajib militer Jerman yang dihidupkan kembali, benua ini bersiap menghadapi kemungkinan konflik dengan Rusia. Ancamannya nyata, dan taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Waktu untuk berpuas diri telah berakhir. Era kesiapsiagaan telah tiba.